Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai demokrasi. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin perkenalkan nama saya Maisha Buru Sembiring dan teman saya Dwi Palupi, Solaiman, Fitri Kumala, Fadila Ananda, Ahmad Rizky, dan Sri Lestari. Pertama, kami akan membahas demokrasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Dwi Palupi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos sendiri bermakna pemerintahan. Jadi, demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menjanjikan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negara untuk mendapatkan serta turut serta dalam pengambilan keputusan pemerintah. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai histori pelaksanaan demokrasi, yaitu terdiri dari 4 demokrasi, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi reformasi, dan demokrasi presidentil. Demokrasi yang pertama itu demokrasi parlementer akan dijelaskan oleh teman saya Fadila. Kepada Fadila kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model Barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Pada masa ini pula digelar pemilu pertama pada 1955. Pemilu ini mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Beberapa hal yang menarik dari pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemimpin yang menguntungkan partainya. Terima kasih, akan saya kembalikan kepada moderator. Demokrasi terpimpin akan dijelaskan oleh Sri Lestari. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan Presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi, yakni Presiden Soekarno. Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI di politik Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti pembentukan nasionalis agama dan komunis. Tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden, pengangkatan ketua DPR gotong royong atau MPRS menjadi menteri negara oleh presiden, GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Sekian dari saya kembali ke Demokrasi reformasi akan dijelaskan oleh Solaiman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi reformasi.
Yang ini terjadi pada berakhirnya Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti yang pertama adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak-hak dasar warga negara lebih terjamin, dan rekrutmen politik yang inklusif. Era reformasi atau pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei tahun 1998 dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Masa reformasi dalam arti sempit meliputi periode 1998 sampai 2004 yang sampai dengan pemilihan umum Presiden Indonesia 2004. Pertama, diartikan luas. Hal itu berlanjut hingga kini. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat. Elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya. Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat secara umum, serta tuntunan otonomi daerah yang lebih luas. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi. Berbeda dengan penyesoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian peristiwa terorisme, termasuk bom Bali 2002, serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Latar belakang terbentuknya demokrasi reformasi diantaranya karena krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan membesarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Dan pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Kemudian terbentuklah demokrasi reformasi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kembali ke moderator. Demokrasi presidentil akan dijelaskan oleh Fitri Kumala. Demokrasi presidentil, yakni sistem pemerintahan. Demokrasi presidentil adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Problematikanya itu sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika ia dikombinasikan dengan sistem multipartai, apalagi dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi yang relatif tinggi. Presidensialisme dan sistem multipartai ini bukan hanya merupakan kombinasi yang sulit, melainkan juga membuka peluang terjadinya deadlock dalam relasi eksekutif dan legislatif yang kemudian berdampak pada instabilitas demokrasi presidensial. Kembali kepada moderator. Mengenai demokrasi presidensial akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ahmad Rizky. Dampak
multipartai di Indonesia dapat kita rasakan bersama, yaitu masalah bangsa dan negara yang strategis meliputi aspek politik, ekonomi, diplomasi, dan militer. Bila kita mengamati secara fokus hubungan antara eksekutif dan legislatif, Presiden mengalami resistansi karena peran legislatif lebih dominan dalam sistem multipartai. Sebenarnya, posisi Presiden Republik Indonesia sangat kuat karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh DPR. Tapi, dalam hal penerbitan dan pengesahan perundang-undangan, Presiden perlu dukungan DPR. DPR yang merupakan lembaga negara justru menjadi resistansi dalam sistem pemerintahan kita, karena mereka bisa dengan kepentingan primordial masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Jadi, histori pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu bahwasanya demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak merdeka hingga masa kini. Perubahan ini dilakukan karena dianggap tidak cocok ditetapkan di negara Indonesia. Sejak runtuhnya Orde Baru, Indonesia menerapkan demokrasi masa reformasi yang sampai saat ini masih relevan. Demokrasi Indonesia telah mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Dan dapat juga kita simpulkan bahwasanya pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah bahwa demokrasi harus didasarkan pada dasar negara dan dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang melibatkan perwakilan rakyat dan demokrasi dalam pandangan hidup. Kedaulatan rakyat juga harus diwujudkan melalui perwakilan rakyat dan demokrasi sebagai falsafah bangsa. Demikian hasil diskusi kami mengenai demokrasi. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.